selamat datang dalam kegiatan JLS atau Jangan Lupa Selasa. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin dari teman-teman alumni STF Jayakara, diselenggarakan setiap minggu kedua dan minggu keempat, Selasa minggu kedua dan Selasa minggu keempat. Nah, teman-teman semua, topik kita kali ini agak berbeda mungkin. Sebenarnya sesuatu yang penting, tapi sebenarnya tidak disukai juga oleh banyak orang. Itu soal pajak. Karena mungkin ya ternyata sejak zaman Yesus pun pemungut pajak atau pemungut cukai dulu disebutnya sudah tidak disukai oleh banyak orang. Ya, jadi ya siapa sih? Karena siapa yang mau membayar pajak? Tadi kan sudah Pak Oswald juga bilang banyak sekali pajak yang harus dibayar. Tapi tentu saja di lain pihak kita juga sadar bahwa ada banyak hal yang dibiayai oleh pajak ya, termasuk ya jalan, bendungan, mungkin juga vaksin yang kita baru dapat juga sebenarnya sebagian atau dibiayai oleh pajak. Tentu pertanyaannya adalah apakah hal-hal ini tadi ya untuk pembangunan jalan dan seterusnya itu merupakan pendasaran yang mencukupi untuk dijadikan untuk mengharuskan orang membayar pajak. Nah, salah satu filsuf yang mencoba memberi pendasaran etis adalah Immanuel Kant yang kita semua kenal dengan etika kewajibannya. Malam ini kita akan coba mendiskusikan pemikiran Kant tersebut terkait dengan pendasaran etis dari pajak. Tentu juga akan menarik kalau melihat apakah nanti pemikiran Immanuel Kant ini bisa digunakan untuk menilai sistem atau kebijakan perpajakan. Karena baru-baru ini kan kita tahu semua bahwa ada undang-undang yang baru disahkan, undang-undang perpajakan. Bisa nggak sih pendasaran etis ini diaplikasikan pada undang-undang tersebut? Nah, saya tidak tahu, nanti kita lihat dari pembicara malam ini, yaitu Bung Sitorus. Mungkin sebagian besar sudah kenal, tidak perlu diperkenalkan lagi, tetapi bagi yang belum kenal, pembicara malam ini adalah Fitzgerald Kennedy Sitorus. Beliau adalah lulusan juga dari STF Jayakara dan juga dari Frankfurt University, saat ini mengajar di UPH, gitu ya. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan Kak Sitorus untuk menyampaikan materinya, mungkin selama 40-45 menit, dan setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan. Selamat malam untuk rekan-rekan semua, untuk kawan-kawan yang teman diskusi rutin di Jangan Lupa Selasa. Saya malam ini memilih tema yang bukan tema yang minat saya sebenarnya. Tema pajak ini sama sekali bukan minat saya. Saya lebih dalam filsafat itu saya lebih meminati masalah metafisika atau epistemologi gitu ya. Tetapi saya sering men-challenge diri saya untuk apakah saya mampu menyukai yang tidak saya sukai gitu ya. Jadi misalnya waktu dulu belajar filsafat itu saya sering menantang diri saya apakah saya mampu menyukai misalnya baca-baca buku ekonomi atau akuntansi gitu ya. Ternyata nggak mampu menyukai gitu. Berusaha mencintai itu nggak bisa juga gitu ya. Saya juga kadang menantang diri saya misalnya membaca buku-buku filsafat dari tradisi filsafat analitik gitu ya, yang banyak bahasa-bahasa matematikanya itu nggak mampu juga gitu ya. Karena rupanya minat orang berbeda-beda. Nah, ini tema pajak ini itu saya mencoba untuk menulis sesuatu yang praktis ya dari filsafat gitu ya. Biasanya kan filsafat itu tanpa faedah gitu ya, tidak ada gunanya secara praktis, tapi secara intelektual sih sangat berguna ya. Nah, jadi tema ini saya baca, saya ajukan untuk melihat pertama apakah saya mampu menyukainya, dan kedua apakah memang Immanuel Kant itu filsuf yang akan kita bicarakan pada hari ini juga bisa mengatakan sesuatu mengenai pajak gitu ya. Sebuah tema yang tentu saja cukup jauh atau cukup asing dalam filsafat ya. Tema ini sedikit banyak dulu tahun berapa itu 2016 barangkali ya, 2017
dulu tema ini sedikit banyak sudah pernah saya bawakan dalam sebuah kursus pajak ya, ini saya juga kursus pajak di tempatnya Mas Justinus Prastoyo gitu ya, di namanya CITA, Central Tax Analysis kayak gitu ya. Jadi pusat penelitian pajak, analisa pajak kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin dengan membawakan tema ini kembali, saya ingin sebenarnya memperoleh tanggapan ya, atau kritik atau pertanyaan dari rekan-rekan di sini yang bisa memperkaya saya untuk lebih mendalami lagi tema pajak dalam pemikiran Immanuel Kant. Sekaligus dalam diskusi ini saya berharap bahwa melalui pertanyaan-pertanyaan tajam yang nanti akan saya peroleh, itu harapan saya, maka saya ditantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari prinsip-prinsip filsafat Immanuel Kant. Jadi tentu tema pajak ini hanya salah satu bagian kecil dari sistem filsafat Immanuel Kant gitu ya. Tetapi bisa saja pertanyaan-pertanyaan seputar perpajakan itu bisa dijawab dalam atau berdasarkan prinsip-prinsip filsafat tersebut. Jadi nanti kita akan melihat kira-kira prinsip-prinsip filsafat apa yang kira-kira bisa digunakan atau diterapkan untuk berbicara mengenai pajak gitu ya. Nah, jadi itu yang saya harapkan dari presentasi ini, bisa memperoleh pertanyaan-pertanyaan kritis dan tajam sehingga ditantang untuk mampu enggak Immanuel Kant dengan prinsip-prinsip filsafatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan termasuk yang praktis mengenai perpajakan ya. Yang mau dibicarakan Kant di sini adalah fondasi etis rasional pajak ya. Jadi kalau pajak itu diberlakukan, apa fondasi rasionalnya, apa alasan rasionalnya? Itu yang mau kita lihat. Immanuel Kant itu seorang filsuf yang dikenal filsafatnya dengan kritisisme, yakni sikap kritis ya. Ini PowerPoint saya bisa dilihat ya. Bisa. Anda bisa melihatnya? Bisa. Ya, oke ya. Oke, jadi Immanuel Kant itu dikenal, kalau dalam diskusi filsafat sih tidak perlu diperkenalkan siapa dia ya, tapi mungkin karena ada rekan-rekan di sini yang baru barangkali belum cukup mengetahui atau mengenal, Immanuel Kant itu seorang filsuf yang disebut dengan kritisisme, yang mengatakan bahwa sebelum kita menerima sebuah pendapat, kita harus lebih dulu menguji rasionalitas pendapat itu, gitu ya. Apakah itu cukup masuk akal atau tidak. Jadi segala hal itu harus diuji di pengadilan akal budi, gitu ya. Termasuk mengenai teologi, mengenai Tuhan, itu harus semua diuji ya. Apakah memang kita dapat mengetahuinya, gitu ya. Nah, dia menulis sangat banyak ya. Dalam edisi resmi itu bukunya ada 30 jilid besar-besar gitu ya. Dia filsuf tahun 1700-an dan filsafatnya itu mempengaruhi hampir semua cabang filsafat ya, baik metafisika, teologi, epistemologi, etika, hukum, politik gitu ya, seni juga ya. Ada 4 pertanyaan penting dia yang mendasari keseluruhan filsafatnya. Ini hanya secara pintas. Pertama, was kann ich wissen gitu ya, apa yang dapat saya ketahui. Itu kemudian dibahas dalam tema metafisika ya. Buku yang membahas itu disebut dengan buku Kritik der reinen Vernunft atau Kritik Akal Budi Murni. Yang tema kedua itu adalah was soll ich tun gitu ya, apa yang harus saya lakukan. Itu dalam bidang etika dan itu dibahas dalam buku Kritik der praktischen Vernunft atau Kritik Akal Budi Praktis. Lalu yang ketiga itu pertanyaan utama dia adalah was darf ich warten, apa yang dapat saya harapkan. Itu dibahas dalam bidang agama.
buku yang membahas itu adalah Kritik der Urteilskraft, itu ya, kritik daya pertimbangan. Lalu yang keempat itu apa itu manusia? What is der Mensch? Gitu ya. Itu dalam bidang antropologi, dan itu dibahas dalam di metafisik der Sitten itu atau metafisika moral. Jadi itu secara sangat singkat sekali pemikiran dia, Immanuel Kant, itu apa saja yang dibicarakan oleh dia dari metafisika, etika, teologi atau agama, lalu kemudian antropologi. Nah, yang akan kita bicarakan ini malam ini berada pada buku keempat, ya, Metafisika Moral, di Metafisik der Sitten. Dia bicara di situ mengenai filsafat moral, hukum, dan politik. Ya. Internet saya kurang stabil katanya ini. Apa itu moral? Moral itu adalah apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh setiap orang berdasarkan kebebasan dan akal budi praktisnya. Artinya bagaimana dia harus bertindak. Ya. Manusia itu makhluk moral karena ia makhluk rasional. Ya. Artinya dengan rasionnya manusia itu bisa melakukan bermacam-macam tindakan. Ya. Dia bisa mengikuti sesuatu atau tidak mengikuti sesuatu. Ya. Dia bisa menolak sesuatu, bahkan dia bisa bunuh diri. Gitu ya. Itu salah satu kelebihan manusia dibandingkan makhluk-makhluk lain. Dengan rasionnya, dia bisa bebas. Ya. Dia bebas memilih dari sekian banyak tindakan. Karena itu, dia perlu moralitas. Karena moralitas itu adalah sistem penilaian baik dan buruk. Itu adalah moralitas. Ya. Jadi, manusia dengan rasionnya, kalau misalnya dia butuh uang, dia bisa mencuri, dia bisa minjam uang, dia bisa bekerja, atau dia bisa melakukan berbagai hal. Banyak pilihan tersedia bagi dia. Nah, untuk memilih mana yang baik untuk dilakukan, maka disitulah perlu moralitas. Ya. Hewan tentu tidak perlu bermoral karena hewan tidak bisa memilih. Hewan sepenuhnya tergantung pada insting atau nalurinya. Dia tidak bebas, ya. Dia sepenuhnya dideterminasi oleh naluri atau keinginan-keinginannya. Nah, dalam bidang metafisika moral, Kant membaginya menjadi dua, ya. Pertama, filsafat moral, itu etika, lalu filsafat hukum atau Rechtsfilosophie, filsafat hukum, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana hubungannya ini dalam politik dan moral, ya. Nah, filsafat moral itu menyangkut penggunaan kebebasan pada wilayah internal, ya. Jadi artinya adalah apakah Anda mau mengikuti sesuatu atau tidak, itu Anda bebas. Ya. Apakah kita mau berbohong atau tidak, itu bebas. Karena itu adalah di wilayah batin kita. Apakah kita membayar pajak atau tidak, kita juga bebas. Ya. Apakah kita membayar pajak karena kita sadar bahwa pajak itu harus dibayar, atau kita membayar pajak karena kita sadar bahwa kalau kita tidak bayar, kita akan berurusan dengan hukum, ya. Itu juga bebas kita dalam batin kita, ya. Itu yang kemudian disebut oleh Immanuel Kant dengan distingsi antara legalitas dan moralitas. Kalau kita membayar pajak berdasarkan kesadaran bahwa pajak wajib dibayar, misalnya, itu yang disebut moralitas. Tapi kalau kita membayar pajak berdasarkan alasan bahwa nanti kalau nggak dibayar itu berurusan dengan polusi, dengan hukum, maka itu adalah legalitas, kesesuaian tindakan dengan hukum. Jadi kalau kita bayar pajak, menurut Immanuel Kant, karena kita takut kalau nggak bayar, nanti kita ditangkap polisi, itu kita masih belum bermoral di situ. Karena kita melakukan tindakan itu semata-mata bukan karena kesadaran akan kewajiban, melainkan karena ketakutan akan hukuman, gitu ya. Jadi di situ kita belum bermoral.
Itu orang pajak harusnya tahu itu, sehingga kalau ada orang membayar pajak karena takut kena hukum, kalau tidak dibayar maka dia akan bilang ini Anda belum bermoral itu. Karena itu adalah semata-mata legalitas gitu ya. Nah, filsafat hukum itu menyangkut kebebasan pada wilayah eksternal sosial ya, relasi dengan orang ya. Filsafat politik itu menyangkut relasi sosial kita dengan orang-orang. Karena itu filsafat politik masuk ke dalam bagian filsafat hukum. Ya. Jadi Kant itu membahas filsafat politik, negara, hak milik dalam rangka filsafat hukum. Nanti dia juga akan menjelaskan bahwa negara itu hadir demi alasan hukum. Gitu ya. Kita akan melihat nanti bagaimana argumennya. Ya. Jadi negara itu hadir atas dasar dan demi kepastian hukum. Lalu nanti pajak muncul di situ. Nah, karena itu, karena filsafat mengenai pajak itu, pemikiran tentang pajak itu terkait erat dengan pemikiran tentang negara, dan negara itu terkait erat dengan hukum, ya, maka Kant itu menempatkan filsafat politik ke dalam filsafat moral, ya. Dan oleh karena itu, Kant itu menolak semua pendekatan yang bersifat empiris atas negara, ya. Jadi Kant itu mengkonstruksi secara a priori, artinya tanpa mengacu ke pengalaman, ya, bagaimana negara itu muncul dalam kenyataan, bagaimana negara itu muncul. Jadi semacam metafisika politik begitu ya. Dia juga menolak pemisahan antara negara dan politik, lalu juga menempatkan negara atau politik dalam kerangka hukum. Nanti kita akan melihat bagaimana dia mempertanggungjawabkan hal ini, gitu ya. Nah, kita mulai bicara mengenai asal-usul negara. Dari mana itu negara muncul, gitu ya. Kan itu mengatakan bahwa negara itu adalah fenomena hukum. Ya. Alasan pendirian dan tujuan negara pada Kant adalah untuk menjamin kepastian hukum, kebebasan. Dan kepastian hukum itu adalah kebebasan. Mengapa kepastian hukum kebebasan? Kalau tidak ada hukum, atau kalau hukum tidak pasti, maka kita tidak bebas. Karena setiap saat kita selalu bisa intrusi atau intruder, ya, ada mengganggu kebebasan kita, ya. Kalau tidak ada hukum, misalnya orang bisa saja datang ke rumah kita lalu mengobrak-abrik rumah kita, ya. Jadi kita menjadi tidak bebas, ya. Jadi pada Kant itu hukum itu tidak membatasi kebebasan, ya. Hukum itu justru menjamin kebebasan dan memungkinkan kebebasan. Sebab kalau tidak ada hukum, ya itu tadi, manusia tidak mungkin bebas karena dia akan selalu terancam, ya, terancam dan tidak terjamin kebebasannya. Itu anarki, gitu ya. Jadi hukum adalah syarat kemungkinan kebebasan, ya. Dengan hukum kebebasan kita menjadi stabil, ya, artinya orang tidak mudah mengganggu masuk ke ruang kita, gitu ya. Misalnya Anda punya rumah, ada pagarnya, maka kebebasan Anda dalam lingkungan itu terjamin, ya, stabil, ya. Nah, Kant mengatakan, ya, negara itu tidak dimaksudkan untuk secara aktif mengusahakan kesejahteraan warga negara, ya. Jadi tidak untuk menciptakan komunitas politis yang baik atau eudaimonia, ya. Dalam diskusi sebelumnya dengan Romo Otto ini kita sudah melihat itu, ya. Negara tidak dimaksudkan untuk membuat warganya sejahtera, menurut Immanuel Kant, ya. Tidak juga untuk melindungi manusia-manusia karena ketakutan, ya. Juga tidak untuk menjamin agar manusia beriman. Mengapa? Kalau negara itu mengusahakan kesejahteraan warganya, itu justru bertentangan dengan atau potensial membuat warganya tidak bahagia. Karena konsep kebahagiaan orang macam-macam. Komunisme itu misalnya adalah salah satu konsep kebahagiaan, ya. Jadi negara komunis, ya, seperti mana digagas oleh Karl Marx itu mengatakan bahwa
manusia akan bahagia kalau semua barang milik bersama gitu ya. Kalau semua sama rata gitu ya. Itu konsep dia, tapi belum tentu semua bahagia dengan cara seperti itu. Jadi kalau negara berusaha membuat warganya untuk bahagia, maka itu justru akan menghasilkan warganya tidak bahagia. Karena tidak mungkin kita menyamaratakan apa kebahagiaan semua orang gitu ya. Tidak ada konsep kebahagiaan yang universal. Setiap orang memiliki konsep kebahagiaan sendiri-sendiri. Jadi menurut Kant itu dasar dan tujuan pembentukan negara adalah untuk kepastian hukum. Itu yang disebut dengan Rechtsstaat gitu ya. Kita akan melihat ini lebih jelas dengan melihat bagaimana, oh ya, ini ada kutipan ya. Bentuk pemerintahan yang terbaik bukanlah yang mampu membuat warganya hidup paling bahagia, eudaimonia ya, melainkan yang warganya merasa bahwa hak-haknya dilindungi, dipastikan paling maksimal melalui hukum. Jadi pemerintah itu tidak perlu mengurusi kebahagiaan warganya. Yang perlu bagi pemerintah atau negara cukup menjamin ya bahwa hak-haknya itu dilindungi, dipastikan, dan dijamin oleh hukum. Cukup itu. Itulah tugas negara ya. Jadi di sini negara itu menjadi negara minimal itu, libertarian itu. Jadi negara itu tidak perlu melakukan banyak, tugasnya hanya sebagai forma dalam bahasa filsafatnya. Dia tidak perlu mengurusi materinya. Dia hanya menciptakan semacam kerangka yang menjamin agar setiap warga negara dijamin oleh hukum, ya cukup itu ya. Dia hanya menyediakan kondisi bagi terjaminnya kebebasan melalui pelaksanaan hukum. Itu yang dimaksud dengan negara hukum. Ya. Nah, kan itu bertolak untuk melihat asal-usul negara yang nanti akan menjadi titik tolak bagi dia untuk membicarakan pajak, ya, kan bertolak dari konsep state of nature, ya, situasi kondisi alami, gitu ya. Sebagaimana kita tahu, kondisi alami atau state of nature ini bukanlah sebuah fakta empiris, ya. Tidak pernah kita melihat manusia-manusia dalam kondisi alami pranegara, ya. Maksudnya kondisi alami di sini adalah sebelum negara ada, gitu ya. Kita tidak pernah melihat itu. Jadi kondisi alami di sini bisa dibayangkan state of nature itu ketika orang-orang zaman dulu masih berkeliaran di hutan, ya, mengambil makanan dari sungai atau berburu segala macam, itulah kondisi alami. Ketika belum ada tatanan apapun yang mengatur mereka. Ketika manusia itu bisa dibayangkan masih hidup atau sendiri-sendiri gitu ya. Kalau mereka udah berkelompok, di situ udah tatanan ya. Kalau manusia itu sudah berkelompok di hutan, pasti sudah ada tatanan yang mengatur mereka, sudah ada hukum dalam bentuk yang paling primitif barangkali ya. Tetapi state of nature itu sebuah kondisi pra-negara, pra-tatanan politis gitu ya. Pra-hukum, pra-lembaga-lembaga apapun ya. Jadi ketika manusia hidup begitu berkeliaran di hutan dan memenuhi kebutuhannya masing-masing ya dari alam ya. Jadi ini sebuah fakta, ini sebuah fiksi ya, fiksi yang perlu untuk memberikan justifikasi filosofis atas negara ini. Tapi sekalipun ini fiksi, ini tetap sangat menentukan konsepsi negara ya. Kan itu mengatakan bahwa state of nature itu adalah kebebasan liar yang tanpa hukum. Ya, dalam bukunya Metafisik der Sitten dia mengatakan state of nature itu adalah kebebasan liar yang tanpa hukum. Nanti dia akan memperlihatkan mengapa manusia keluar dari state of nature itu dan membentuk negara. Ya. Di sini kita perlu melihat sebentar kritik Immanuel Kant terhadap Hobbes, Thomas Hobbes dan Rousseau. Jadi ada banyak filsuf yang menjelaskan asal-usul negara sebagai kontrak sosial ya, kontrak sosial teori, bahwa negara itu
terbentuk melalui kontrak sosial dari orang-orang yang sebelumnya state of nature. Ya. Jadi orang-orang itu sebelumnya berada pada kondisi alami, liar, lalu mereka satu sama lain melakukan kontrak atau kesepakatan, ayo kita bentuk negara, ya, sehingga kita bisa hidupnya lebih terjamin dan teratur gitu ya. Nah, konsep state of nature ini berbeda-beda ya. Thomas Hobbes misalnya itu mengatakan konsep state of nature itu adalah war of every man against every man. Ya. Bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Itu konsep Thomas Hobbes. Lalu orang-orang itu kemudian membentuk negara, melakukan kontrak kesepakatan ya. Nah, Kant menolak itu. Kant menolak konsep state of nature-nya Thomas Hobbes. Alasannya adalah, ini alasan-alasan yang sangat rasional. Kalau negara itu terbentuk dari orang di state of nature yang belum omnium contra omnes, ya, perang semua melawan semua, itu lalu bagaimana menjelaskan mereka bisa sepakat membentuk negara kalau semua memegang senjata di tangan, ya, dan tidak ada pihak ketiga, lalu bagaimana menjelaskan mereka membentuk negara, gitu ya? Siapa yang lebih dulu meletakkan senjata, gitu ya? Ini juga menurut Kant akan membuat konsep negaranya itu berdiri di atas situasi yang patologis atau situasi yang negatif, gitu ya. Artinya fondasi negara jadi rapuh karena negara itu dihasilkan dari situasi perang, gitu ya. Lalu ada juga Rousseau, Jacques Rousseau itu dari Prancis yang juga bicara mengenai state of nature itu sebagai state of peace, gitu ya, situasi damai. Rousseau ini seorang romantik, gitu ya. Menurut dia situasi alami state of nature itu adalah state of peace. Jadi dulu orang-orang itu ketika tinggal di hutan mereka baik satu sama lain, gitu ya, damai, tidak ada masalah. Kalau mau berburu, berburu bersama. Kalau mau ngambil ikan dari sungai, ngambil ikan bersama, gitu ya. Jadi aman, gitu ya. Kan juga menolak ini. Alasannya itu, ya, kalau manusia itu pada dasarnya baik dalam state of nature itu, lalu buat apa mereka butuh negara, gitu ya? Tidak perlu negara dong kalau memang mereka dalam state of peace itu adalah state of dalam state of nature itu adalah state of peace. Mereka nggak butuh negara, gitu ya. Dan kalaupun negara terbentuk, justru tujuan negara itu adalah untuk membubarkan negara itu sendiri agar manusia-manusia itu kembali ke state of peace yang notabene adalah state of yang agar kembali kepada state of nature yang notabene adalah state of peace, gitu. Jadi Kant itu menolak teori state of nature yang menjadi asal-usul negara dari filsuf-filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke juga, dan juga Rousseau, gitu ya. Nah, Kant mengatakan sesuai dengan kondisi dia mengenai state of nature itu dia mengatakan dalam state of nature itu kebebasan senantiasa terancam, ya, karena setiap orang bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri. Itu situasi anarkis, ya. Kalau misalnya dalam state of nature itu ada orang punya ikan 10, maka orang bisa merampasnya, gitu ya. Siapa kuat dia menang, gitu ya. Karena tidak ada hukum, ya. Mereka liar, bebas, ya. Dalam state of nature juga tidak ada hak milik. Kalaupun ada hak milik itu bersifat provisional sementara. Artinya sesuatu itu adalah milik saya sejauh dia ada dalam jangkauan tangan saya. Kalau saya menanam pohon misalnya, tidak ada yang menjamin bahwa pohon itu adalah milik saya karena tidak ada institusi hukum, ya. Bila saya pergi lalu objek itu menjadi bukan milik saya karena tidak ada hukum yang menjamin, ya.
dalam state of nature juga menurut Immanuel Kant itu karena tadi dikatakan state of nature itu adalah situasi bebas tanpa hukum liar, keadilan dan kebebasan juga tidak mungkin. Karena keadilan hanya mungkin kalau ada hukum ya. Dan kebebasan juga tidak mungkin karena setiap saat kita bisa diganggu oleh orang lain. Dalam state of nature juga potensi-potensi manusia itu tidak mungkin berkembang, ya. Karena dia mengatakan, Kant itu mengatakan bahwa akal budi manusia itu hanya bisa berkembang dalam sebuah masyarakat yang damai, gitu ya. Dia mengatakan itu dalam tulisannya Sejarah Universal, gitu. Artinya kalau situasi tidak damai, maka pengembangan kapasitas manusia tidak mungkin berlangsung maksimal. Kalau negara selalu dalam keadaan konflik atau perang, gitu ya, sebagaimana di beberapa tempat sekarang itu ada seperti itu, maka pengembangan kapasitas manusia itu tidak mungkin maksimal. Kapasitas kita hanya bisa berkembang dalam masyarakat yang damai, yang terjamin oleh hukum, gitu ya. Jadi itu kondisi alami menurut Immanuel Kant. Ya. Nah, tentu hidup dalam state of nature demikian sangat sulit ya. Karena tidak ada hukum, tidak ada keadilan, tidak ada kebebasan, ya, tidak ada hak milik, ya. Manusia juga tidak bisa mengembangkan potensi-potensinya, ya. Pokoknya hidup menjadi sangat sulit, gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itulah orang yang dalam keadaan liar dan bebas itu sepakat untuk keluar dari state of nature dan menyatukan diri dalam sebuah lembaga yang diatur oleh hukum. Itulah negara. Ya. Jadi tindakan pendirian negara itu niscaya berdasarkan rasionalitas manusia itu sendiri. Artinya kalau mereka tidak ingin saling membunuh satu sama lain, atau kalau mereka peduli terhadap kelangsungan hidupnya, maka secara niscaya dengan pikirannya manusia itu akan membentuk negara, ya. Sebab kalau tidak, hidupnya akan senantiasa terancam. Karena itu Immanuel Kant itu mengatakan bahkan setan-setan pun, ya, kalau setan-setan itu peduli terhadap hidupnya, mereka juga akan berbuat baik satu sama lain, lalu membentuk negara kalau itu bisa menjamin nyawa mereka, gitu ya. Itu masuk akal, ya. Kalau hanya melalui pendirian negara dalam arti adanya sebuah lembaga yang diatur oleh hukum di mana mereka bisa hidup menjadi teratur, ya, maka itu tentu bisa kita pahami bahwa manusia-manusia dalam kondisi alami itu melakukan itu, ya. Jadi dengan demikian negara itu tidak terbentuk secara voluntaristik, ya, secara sukarela, ya. Bukan dalam arti seperti kontrak yang sebagaimana tadi kita bicarakan pada Hobbes dan Rousseau misalnya. Kan mengatakan kalau negara terbentuk secara voluntaristik, tidak ada unsur keniscayaannya, maka negara tidak memiliki hak paksa terhadap warga negara. Ya, karena orang akan bilang, saya kan secara sukarela, saya mau keluar dari kontrak itu, gitu ya. Saya tidak mau lagi, gitu ya. Nah, itu kan tidak mungkin dalam negara. Negara hanya sebagaimana sekarang itu negara berhak memaksa orang untuk taat kepada negara, ya. Itu mengandaikan bahwa ada keniscayaan tertentu yang membuat orang membentuk sebuah negara atau mengikatkan diri dalam sebuah lembaga hukum. Jadi kontrak sosial ini adalah sebuah ide yang dibayangkan, ya, untuk memberi pendasaran filosofis atas legitimasi negara, ya. Lalu dengan itu kita bisa melihat bahwa mengapa negara berhak untuk memaksa warganya, ya. Jawabannya adalah agar kita tidak kembali kepada state of nature. Mengapa negara harus ketat menerapkan hukum, ya? Menerapkan hukum, ya, agar kita tidak kembali kepada state of nature, karena kita telah membentuk negara ini sebagai kesepakatan bersama berdasarkan keniscayaan agar kita tidak hidup dalam
situasi chaos tanpa hukum, maka negara harus menjamin hukum, gitu ya. Jadi tujuan negara itu adalah menjamin kepastian hukum, ya. Dan dasar pembentukan negara itu juga adalah demi kepastian hukum. Itu yang disebut dengan Rechtsstaat, gitu ya, negara hukum. Jadi negara hukum itu bukan seperti sering kita dengar kalau ada kasus pejabat atau apa dibilang, oh itu nanti akan ditangani undang-undang. Ini kan negara hukum, gitu ya. Tidak sedangkal itu pengertiannya. Negara hukum itu artinya adalah negara yang didirikan demi kepastian hukum. Tadi ingat state of nature. Dan tujuan negara adalah juga untuk penegakan hukum, pemastian hukum, gitu ya. Itu konsep negara hukum, ya. Kemudian ini kontrak sosial. Apa itu kontrak sosial? Saya bisa lewatkan sehingga kita nanti punya waktu lebih banyak berdiskusi. Nah, mulai masuk ke sini, karena dibentuk berdasarkan kesepakatan individu yang bebas dalam state of nature, artinya kehendak umum, ya, kehendak orang-orang dalam state of nature, maka negara adalah perwujudan kehendak umum, ya. Jadi negara itu adalah manifestasi dari kehendak umum. Ya. Itu berarti segala sesuatu, ya, segala sesuatu, entah itu pohon atau sungai atau gunung, itu pada awalnya adalah milik umum atau milik negara. Ya. Karena kepemilikan pribadi dalam state of nature itu belum ada. Jadi ketika mereka menyatukan diri dalam bentuk negara, maka segala sesuatu adalah milik umum atau milik negara. Negara sebagai manifestasi kehendak umumnya. Lalu dari situlah, dari manifestasi kehendak umum itulah kemudian otoritas negara berasal, ya. Negara berhak untuk menjamin, untuk memaksakan peraturan yang telah berlaku itu berdasarkan otoritas yang diperoleh dari masyarakat atau orang-orang yang menyatukan diri dalam bentuk sebuah ikatan politis yang diatur oleh hukumnya. Jadi itu konsepnya. Jadi kita harus membayangkan, kata Immanuel Kant, bahwa negara itu seakan-akan kita ikut menandatangani kontrak itu, ya. Sekalipun kita tidak ikut dan tidak pernah ada orang menandatangani kontrak itu atau sepakat, ya. Tapi harus dibayangkan seperti itu. Oke. Nah, lalu negara adalah manifestasi kehendak umum. Karena itu, pada awal pembentukan negara, segala-galanya adalah milik umum, artinya milik negara. Tidak ada milik pribadi. Karena milik pribadi hanya mungkin kalau ada sistem hukum. Sementara dalam pranegara belum ada sistem hukum. Jadi, kontrak sosial yang mengawali pembentukan negara itu seakan-akan, oke, kita bentuk negara dan semua yang ada dalam lingkup wilayah negara itu adalah menjadi milik umum, artinya milik negara. Gitu. Karena itu, ya, di sini mulai pajak masuk. Untuk segala properti yang beralih menjadi milik pribadi, gitu ya, negara atau umum berkepentingan untuk menerapkan pajak untuk properti tersebut. Karena aset itu tadinya adalah milik umum, milik negara. Ya. Lalu dia menjadi milik pribadi, gitu ya. Karena negara di situ berkepentingan untuk mengenakan pajak atas properti tersebut. Ini menjadi dasar rasional dan logis bagi negara untuk memungut pajak dari setiap properti pribadi. Karena tadinya itu adalah milik umum. Tapi kalau misalnya dia mau beralih menjadi properti pribadi, maka negara berkepentingan untuk menerapkan pajak untuk itu, ya. Kan mengatakan semua lahan adalah milik masyarakat atau milik umum. Namun bukan secara kolektif, melainkan secara distributif, ya. Artinya itu bisa menjadi milik pribadi, ya, dengan syarat-syarat tertentu, antara lain harus ada pajaknya. Nah, ini mengenai hak milik dan kebebasan, ya. Jadi
kondisi setelah negara itu adalah disebut kondisi sipil, ya. Artinya tatanan bersama yang telah diatur oleh hukum, tidak lagi liar dan chaos gitu ya. Lalu di situ terjadi pembatasan kebebasan secara timbal balik, ya. Yang disebut dengan hukum atau right itu ya, atau Recht dalam bahasa Jerman itu adalah kalau setiap tindakan kita itu dapat koeksis dengan kebebasan semua orang lainnya sesuai dengan hukumnya. Jadi yang disebut dengan right itu bukan kanan, bukan hukum, tapi ya right ya. Itu tidak bisa diterjemahkan ya dalam bahasa kita ya. Itu adalah kalau tindakan kita itu dapat hidup berdampingan dengan kebebasan orang lain. Itulah yang right. Kalau tidak dapat, jadi kalau kebebasan kita atau tindakan kita tidak dapat hidup berdampingan dalam sebuah koeksistensi dengan kebebasan orang lain, itu enggak sesuai dengan hukum, itu tidak right. Nah, apa yang tidak mungkin dalam state of nature itu menjadi mungkin dalam civil condition. Ya, sistem hak milik, kebebasan, keadilan, pengembangan kapasitas-kapasitas. Jadi di sini yang sangat diutamakan adalah kebebasan ya, yang dijamin oleh hukum. Properti adalah tanda dan bukti kebebasan. Ya. Jadi properti itu sebenarnya dilihat dalam filsafat politik itu adalah bukti kebebasan. Ya. Misalnya kalau Anda punya laptop atau handphone, Anda bebas melakukan apapun kepada handphone Anda itu, mau membanting atau merusaknya silakan ya. Kalau punya orang lain tidak bisa ya. Jadi properti itu tanda kebebasan. Makanya budak itu tidak punya properti karena dia tidak bebas ya. Hak milik itu tanda bukti eksternal dari kebebasan kita. Jadi di situ pengertian pentingnya properti ya. Karena itu adalah di situ kita bebas dalam lingkup properti kita. Nah, karena negara tadi dibentuk dengan cara keluar dari state of nature, masuk dalam civil condition, maka tujuan utama negara menurut Immanuel Kant itu adalah mempertahankan dan melestarikan agar civil condition itu, kondisi sipil itu tidak merosot menjadi state of nature. Dan itulah gunanya hukum, gitu ya. Dijamin. Oke. Kemudian civil condition ketika negara telah dibentuk, di sini negara harus dipahami ikatan bersama yang dijamin oleh hukum ya, sebagai manifestasi kehendak umum. Dan di situ pada awalnya semuanya adalah milik umum dalam arti milik negara, dan setiap properti yang beralih menjadi milik pribadi harus dikenakan pajak gitu ya. Kan mengatakan bahwa objek pajak yang pertama adalah lahan, tanah ya. Jadi itu menjadi objek pajak yang pertama dan utama. Mengapa? Karena lahan adalah pengandaian dan syarat untuk semua properti apapun ya. Kalau Anda punya pedati misalnya, Anda mesti punya lahan sebagai tempat meletakkan properti itu. Tidak ada kebebasan eksternal yang tidak membutuhkan lahan, tanah. Gitu ya. Kalau Anda punya handphone pun atau punya laptop misalnya, kan laptop itu tidak mungkin menempel di tubuh Anda. Gitu ya. Kalaupun tubuh Anda menempel itu, Anda juga harus berdiri di atas tanah. Gitu ya. Anda harus punya tempat juga untuk meletakkan laptop itu di mana, gitu ya. Karena itu lahan itu menjadi objek pajak yang paling utama. Karena setiap properti, setiap kebebasan eksternal itu membutuhkan lahan. Ya. Maaf, waktunya tinggal 5 menit. Oke, ini kan tadi terlambat dimulai. Ya. Oke, jadi sebelum menjadi milik privat, semua lahan adalah milik umum. Ya. Karena itu negara juga berhak untuk mengenakan pajak atas segala produk yang dihasilkan di atas lahan itu. Jadi di sini kan memberikan alasan, argumen ya mengenai pengenaan pajak atas lahan dan segala sesuatu yang dihasilkan di atasnya. Ya. Jadi
untuk segala sesuatu yang dihasilkan di atas lahan itu, negara juga berhak untuk menarik pajak, ya, karena dia menggunakan, ya, lahan yang tadinya milik umum menjadi privat, gitu ya. Dan nanti pajak itu juga akan digunakan untuk menjamin kondisi sipil itu, ya. Oke, moderator sudah memperingatkan. Jadi tugas negara adalah menjamin keberlangsungan kondisi sipil. Dan kan mengatakan pemerintah harus melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk mempertahankan dan melestarikan kondisi sipil, karena itu adalah amanat dari umum, ya, masyarakat umum. Pemerintah juga memiliki otoritas dan berhak untuk menarik pajak dari semua proses ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, ya. Dengan pajak itu negara dapat menjaga dan menjamin civil condition yang merupakan condition of possibility dari masyarakat dan segala aktivitasnya. Dari sisi pelaku ekonomi misalnya, mereka juga wajib membayar pajak agar civil condition yang memungkinkan aktivitas mereka tetap dapat dipertahankan dan dijamin oleh negara. Jadi di sini kita melihat fungsi redistributif dari pajak, ya. Jadi menurut Immanuel Kant, pengenaan pajak terhadap segala kegiatan ekonomi harus dilihat sebagai usaha yang bertujuan melalui otoritas negara untuk menjamin syarat-syarat yang memungkinkan kegiatan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pemerintah menarik pajak, maka logika yang berlaku di situ adalah pemerintah menarik pajak dan pajak itu digunakan untuk menjamin kondisi-kondisi yang memungkinkan kegiatan itu sendiri, ya. Karena itu pajak menjadi kewajiban, ya. Saya tidak akan bicara mengenai imperatif kategoris di sini, tapi kita bisa melihat logika pemberlakuan kewajiban pajak. Tanpa pajak, lalu siapa yang menjamin kondisi sipil, ya? Kalau kondisi sipil itu kembali ke state of nature, maka aktivitas ekonomi tidak mungkin dilakukan, apapun menjadi tidak mungkin, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pajak itu menjadi hal yang sangat rasional, sangat rasional. Nah, kan juga mengatakan bahwa kekayaan juga punya kewajiban terhadap komunitas, ya. Jadi kalau ada orang kaya atau ada perusahaan kaya, dia juga punya kewajiban terhadap komunitas, ya. Kan mengatakan begini, pemerintah berhak menarik pajak lebih tinggi dari orang kaya untuk membantu orang miskin. Tujuannya untuk menjamin kelestarian kondisi sipil. Motivasi membantu orang miskin di sini bukan motivasi moralis, ya, bukan humanis, melainkan agar kondisi sipil yang memungkinkan bisnis itu bisa tetap berlangsung. Sebab kalau banyak orang miskin, maka kondisi sipil itu bisa terganggu, lalu aktivitas ekonomi bisa terganggu, ya. Jadi keadilan sosial itu, perwujudan keadilan sosial dalam perspektif Kant itu tidak didorong oleh motif-motif moralis, melainkan rasional, ya. Kita sering membaca atau kadang membaca misalnya seperti di negara Amerika Latin itu keluarga pemain bola terkenal yang banyak uang itu diculik, ya, atau rumahnya disatroni maling. Karena ada orang miskin, ada juga orang yang sangat kaya, gitu, ya. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, agar orang itu pemain bola itu bisa main bola dengan nyaman, maka orang miskin itu harus dibantu. Tujuannya bukan moralis, tapi agar kondisi sipil itu bisa terjamin, gitu, ya. Jadi bila negara menjamin menarik pajak dari orang kaya untuk membantu orang miskin, yang terjadi di situ adalah tindakan rasional agar civil condition tetap terjaga. Tentu negara harus menggunakan uang itu untuk membantu orang miskin. Bila ada orang miskin tidak mampu berpartisipasi dalam civil condition, ya, misalnya ada orang yang hidupnya tidak terjamin, itu bisa menjadi ancaman bagi civil condition. Dan bila pemerintah tidak mencegah ancaman itu, artinya itu berarti pemerintah tidak melakukan tugasnya untuk menjamin keberlangsungan civil condition, ya. Jadi penarikan pajak dari orang kaya dengan demikian bukanlah bentuk pemerasan atau pencurian atau pemerasan yang legal, melainkan bagian dari pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melestarikan kondisi sipil. Dari sudut pandang ini kita bisa mengatakan, ya, kasus Robin Hood itu, ya, merampok orang kaya untuk dibagi-bagi ke orang miskin, itu bisa dibenarkan.
kalau negara tidak menjalankan tugasnya untuk membantu orang miskin atau untuk mempertahankan civil condition ya. 1 menit ya. Ini berapa menit lagi? 1 menit. 1 menit ya. Ya. Jadi Kant mengatakan begini, kekayaan itu tidak pernah berdiri sendiri. Kekayaan itu bukanlah terutama atau semata-mata hasil kerja keras pengusaha, bukan semata-mata ya. Kekayaan itu juga berhutang kepada kondisi sipil di mana dia berada, gitu ya. Karena itu kekayaan itu memiliki kewajiban untuk membayar, ya, untuk memberikan kontribusi kepada kondisi sipil yang memungkinkan terjadinya kekayaan. Sebab kalau kondisi sipil terganggu, terjadi state of nature, maka kekayaan itu juga tidak akan bisa dikumpulkan, ya. Karena itu kan mengatakan negara juga wajib, ya, atau berhak memungut pajak, ya, dari jadi basis filosofis bagi apa yang disebut dengan CSR itu, apa itu, corporate social responsibility, gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak ada situasi damai tanpa pajak, ya. Kondisi sipil itu adalah juga hanya bisa terjadi karena pajak, dan itu dijamin oleh pajak. Oke, nanti ini akan kita lihat bagaimana seperti di Jerman misalnya, bahwa Undang-Undang Dasar Jerman itu ditulis dengan spirit Kantian, gitu ya. Karena itu seperti di negara-negara di Jerman itu pajak sangat tinggi, tapi juga hukum juga pasti, tetapi juga ke masyarakat juga terjamin hidupnya, gitu ya. Ini adalah 3 kontribusi kekayaan terhadap 3 kontribusi kondisi sipil terhadap kekayaan. Ada kontribusi fisik, ya, artinya kondisi yang memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung, ya. Ada kontribusi material, yakni akumulasi kekayaan tergantung dari kekayaan yang terdapat di mana aktivitas bisnis itu terjadi, misalnya konsumsi, ya. Kalau masyarakat miskin kan tidak mungkin juga ada kekayaan tercapai oleh para pengusaha misalnya, ya. Karena justru karena masyarakat punya uang, ya, bisa membeli, lalu kekayaan para pengusaha itu bisa terkumpul, ya. Lalu ada kontribusi formal, ya, artinya bahwa kekayaan itu bisa tercapai kalau ada situasi yang dijamin oleh hukum, ya. Nah, kalau ada banyak orang tidak mampu hidup, maka kekayaan itu juga tidak mungkin tercapai, gitu ya. Nah, inilah alasan-alasan bagi Kant untuk mengatakan bahwa pajak itu niscaya dan sangat rasional, ya, gitu ya. Nah, apakah kita berhak untuk melakukan penghindaran pajak, gitu ya? Tax avoidance sama evasion, gitu ya. Kant mengatakan, ya, kita berhak melakukan itu sejauh atau kalau negara tidak menjalankan tugasnya untuk menjamin civil condition dengan baik, ya, atau kalau negara itu korup, gitu ya. Kita berhak melakukan itu. Di sini dia memperkenalkan sebuah prinsip publisitas, gitu ya. Kalau tindakan itu bisa diumumkan di depan umum, misalnya saya mau tidak membayar pajak, gitu ya. Itu kalau kita merasa benar melakukan itu, maka kita harus mampu mengumumkan itu di hadapan publik, gitu ya. Karena kalau kita punya alasan, gitu ya. Kalau negara itu despot, ya, tiran, itu ya, tidak membayar pajak itu dibenarkan secara moral. Mengapa? Itu karena kalau negara yang despotik, itu ya, dengan pemimpin yang sewenang-wenang, itu berarti di situ hukum itu tidak bersifat umum, ya, bukan kehendak umum. Dan itu berarti state of nature, ya. Dan di situ tidak ada pajak, ya. Jadi itu logikanya. Jadi kalau ada pemerintahan yang otoriter, gitu ya, hukum sewenang-wenang, itu berarti hukum itu bukan kehendak umum, melainkan kehendak pribadi. Dan karena itu kehendak pribadi, maka itu sebenarnya sama dengan situasi of nature. Dan karena itu situasi of nature, maka pajak menjadi tidak berlaku, gitu ya. Nah, itu sedikit gagasan Immanuel Kant mengenai rasionalitas pajak. Saya berharap bahwa melalui pertanyaan dari rekan-rekan di sini, kita mencoba melihat apakah Immanuel Kant dengan prinsip-prinsip filsafatnya itu bisa membantu kita sekarang ini untuk melihat pajak dengan lebih
jernih gitu ya. Ini filsafat yang dihasilkan 300 tahun yang lampau ya, atau 400 tahun yang lampau mengenai pajak ya. Situasinya udah sangat berbeda dengan situasi sekarang. Saya akan akhiri presentasi saya. Terima kasih, kita bisa berdiskusi.